Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al lana idza syi'ta sahla. Rabbana yassirna wa la tu'assirna. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ala hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah-akhwat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kalau tidak keliru, insyaallah kita mungkin meninggalkan pelajaran yang mana pelajaran ini sudah sampai masuknya Raja Abraha ke Yaman. Mungkin itu kalau dilihat. Jadi mungkin yang sudah punya bukunya bisa dilihat di rumah atau bagaimana. Yang jelas sudah masuknya Abraha ini ke Yaman. Abraha ini ternyata bukan ahli Yaman, tapi orang Najasyi. Najasyi itu mungkin sekarang disebutnya apa? Ethiopia ya, daerahnya. Daerah Ethiopia, Najasyi. Nah, ikhwah-akhwat yang berbahagia, dulu saya hanya sekedar mengingatkan ataupun mengulangi sedikit bahwa yang diutus oleh Raja Najasyi itu dua, namanya Aryat sama Abraha. Dan sudah saya sampaikan berkelahi dua-duanya dan Aryat ini terbunuh oleh Abraha. Ini sejarah singkatnya. Setelah itu Raja Syekh marah karena dua utusannya malah saling bunuh-membunuh dan akhirnya dia bersumpah untuk menginjak rambutnya Raja Abraha di atas pasir Yaman. Masih ingat itu ya? Maka setelah itu cerdasnya Abraha, dia memotong seluruh rambutnya, membotak rambutnya, lalu diambilnya pasir Yaman, disimpan di baki. Setelah itu disimpan rambutnya di atas baki tersebut ataupun nampan. Setelah itu diberikan kemana? Diberikan ke Raja Najasyi dengan mengatakan, wahai Najasyi, ini adalah sumpahmu untuk menginjak rambutnya Abraha di atas pasir Yaman. Ini rambutnya, ini pasir Yaman, silahkan diinjak. Seperti itu. Dan akhirnya Raja Najasyi ini, sekarang kita mulai pelajarannya, melanjutkan. Najasyi ini minta bukti kepada Abraha, dengan buktinya kalau kau memang menghormati aku, buktikan penghormatanmu ini apa. Maka Raja Abraha membuat satu bangunan namanya Al-Kullais. Kullais ini adalah bangunan yang tinggi yang didirikan atas nama Raja Najasyi. Kullais ini. Untuk apa? Untuk mengagungkan Raja Najasyi. Satu yang disebut dengan Kullais. Kullais itu bangunan yang tinggi. Maka pada waktu itu disebarkanlah surat ke seluruh jazirah Arab untuk berhaji di Kullais ini. Untuk datang di Kullais ini, untuk mengagungkan Kullais ini, padahal intinya ini untuk membanggakan Raja Najasyi. Jadi dikirim semua surat-surat ke Jazirah Arab untuk berhaji di Kullais. Kullais ini adanya di Son'a, di Yaman. Setelah itu, semua bangsa Arab kan sudah ada tempat haji. Hajinya di mana orang Arab? Di Mekah. Walaupun hajinya tidak sama dengan haji yang kita lakukan. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim, umat ini sudah berhaji kemana? Ke Mekah, namun hajinya tidak sama dengan haji yang sekarang ini. Mereka haji. Makanya hajinya mereka ini sampai diatur atau dalam arti kata tawafnya saja ada peraturan zaman jahiliyah ini bahwa tidak boleh tawaf kecuali dengan menggunakan pakaian yang sudah disiapkan oleh panitia tawaf atau panitia haji. Pakaiannya harus membeli kalau mau tawaf. Seragam. Dan pakaiannya ini sangat mahal. Sehingga banyak orang yang tidak mampu untuk membeli pakaian itu atau membeli pakaian itu. Maka peraturannya Amr bin Luhai mengatakan, kalau tidak mampu untuk membeli pakaiannya, maka tawafnya harus dalam keadaan telanjang. Seperti itu. Dulu ini di tawafnya seperti itu. Dalam telanjang juga tepuk-tepuk segala macam, ribut-ribut. Maka akhwat yang berbahagia, sampai sekarang pun para ulama kalau mengerti, baik itu mungkin ustaz, mungkin gaid, mungkin apa, ketika memberikan bimbingan terhadap jamaahnya, umrohnya atau hajinya, selalu mengatakan alangkah baiknya untuk tawaf ini tidak ada satu orang pun yang membimbing di depan. Selalu ucapkan Allahumma diikuti, inna hada diikuti. Masing-masing membaca ingin diikuti oleh jamaahnya.
Sekarang ada berapa travel dan ada berapa jamaah yang dibimbing untuk diteriakan bacaannya. Apa yang terjadi? Ribut, ya kan? Di sini Allahumma, Allahumma diikutin. Yang sampingnya lewat, waduh, jamaah saya nih nggak enak nih ikut sama dia. Kan ini jamaah saya, dikerasin lagi. Allahumma, Allahumma, keras lagi. Belum jamaah lain, belum Turki lagi, belum lagi dari Nigeria, belum lagi dari Pakistan. Semua yang kelihatan. Yang ada apa ketika di Mekah ini, lagi tawaf ini? Justru emosi yang ada, kan? Teriak-teriakan yang ada. Coba kalau seandainya lagi tawaf itu semuanya hening, diam, rapi. Makanya Bunda kalau memang nanti umrah ataupun haji, cukup guide ini membimbing kemana jalan. Tidak usah doanya, masa doa mau dibimbing juga? Memangnya permasalahan kita sama dengan permasalahan guide? Enggak kan? Ya ini permasalahannya mungkin apa, kita permasalahannya apa. Maka doalah apa yang kita pinta. Seperti itu. Tawaf. Dulu juga ada. Nah sekarang ini ada peraturan dari Raja Abraha. Kalau untuk berhaji itu jangan di Mekah, tapi di mana? Di Quraisy. Arab ini bingung. Apa ini Quraisy ini? Sejarahnya bagaimana? Kapan jadinya? Agungnya agung apa? Hebatnya hebat apa Quraisy ini? Justru kata orang Arab ini penghinaan terhadap Ka'bah. Ada satu kabilah ataupun satu grup namanya kabilah An-Nasi. Beliau ini atau kabilah ini sangat mencintai, mengagungkan Ka'bah. Ketika diajak untuk berhaji ke Quraisy, dia katakan, saya penasaran mau lihat Quraisy itu. Masuk tengah malam di Quraisy, dilihatnya bangunan tinggi ini, na'udzubillah, orang-orang dari An-Nasi ini punten kencing di situ, buang air besar di situ, bahkan punten kotorannya itu ditempel-tempel di dinding. Saking bencinya terhadap Quraisy ini. Ditempel, wah, itu berapa orang ditempel-tempel di dinding. Na'udzubillah, Abraha dengan mengatakan, siapa yang telah mengacaukan tempat peribadatan ini? Dilihat, oh ini adalah grupnya ataupun kabilahnya An-Nasi. Siapa kabilah An-Nasi? Dari bangsa Arab. Siapa kabilah An-Nasi ini? Dia yang mengagungkan Ka'bah. Apa Ka'bah itu? Ka'bah ini tempat berhajinya orang-orang Arab. Maka ada satu pendapat daripada cendekianya dengan mengatakan, wahai Raja Abraha, ketahuilah orang Arab ini tidak mungkin bisa haji ke Quraisy selagi Ka'bah ini masih ada. Kalau begitu hancurkan. Nah inilah mungkin semua sudah tahu sejarahnya. Semuanya siap dengan beberapa prajurit berangkat ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tadinya orang tidak tahu Ka'bah itu apa. Gara-gara Quraisy ini dikotori oleh An-Nasi, maka tahulah siapa yang gara-garanya apa. Maka berangkatlah untuk menghancurkan Ka'bah. Kebetulan berangkatnya itu dengan sesuatu kendaraan yang tidak pernah dipakai, yang orang Arab tidak mengenal. Apa kendaraannya? Gajah. Gajah warnanya agak putih, besar sekali. Nama gajahnya itu adalah siapa? Mahmud. Pakai hak besar. Mahmud pakai hak besar, bukan Mahmud. Kalau Mahmud terpuji. Kalau Mahmud itu sesuatu misalnya gini. Kalau Hamdun pakai hak besar itu bedung. Duh, begitu ya. Duh, Hamdun. Jadi kalau kata Mahmud itu ibaratnya karena gedenya kakinya bleng. Jadi begitu. Jadilah namanya tapaknya itu saking gedenya jadi Mahmud begitu. Maka kita sebutkan Alhamdulillah atau Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah segala puji untuk Allah. Kalau Alhamdulillah berarti apa? Segala beduk untuk Allah. Naudzubillah. Makanya harus hati-hati dalam bahasa Arab juga. Jangan seenaknya baca Al-Quran itu harus tahu fasihnya, makhrajnya bagaimana. Jadi Hamdun itu adalah beduk. Mahmud karena saking besarnya gajah itu, sehingga waduh kakinya itu kalau menginjakan ada getaranlah di bumi. Dep, seperti itu. Jadi namanya Mahmud. Berangkatlah supirnya, gajah kan ada supirnya. Namanya Unais. Kenapa saya sampaikan? Ini sejarah Islam. Unais ini adalah yang memegang Mahmud ini. Abraha di belakangnya. Berangkat disebarkan ke seluruh dunia bangsa Arab kalau Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Getarlah ataupun takutlah orang Arab. Takut bagaimana? Waduh, bagaimana Ka'bah ini akan dihancurkan? Bagaimana Ka'bah ini dihancurkan? Berjalan selama dalam perjalanan menuju Mekah, banyak perlawanan dari kabilah Arab. Tapi sayang tidak bersatu. Pertama dari Dunawa.
Dzunafar ini salah seorang kabilah yang kuat, tapi tidak bersatu. Nyerbu ke Abraha dalam beberapa menit, tek, habis. Pimpinannya Dzunafar diberogol. Akhirnya dijadikan tawanan. Di perjalanan haji lewat kepada kabilah Al-Khuf'umi, Nufail ibnu Habib Al-Khuf'umi namanya, juga mengadakan perlawanan, tapi saya tidak bersatu, tek, habis. Tawan lagi pimpinannya Ibnu Habib Al-Khuf'umi Nufail ini. Perjalanan seluruhnya bangsa Arab tahu. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan Abraha dengan pasukannya. Tidak mungkin. Sampai akhirnya masuklah Abraha ini ke Taif. Namun semua bangsa Arab mengadakan perlawanan walaupun harus mati. Subhanallah ya. Saking cintanya kepada Ka'bah, tapi belum benar cintanya. Saking cintanya kepada Ka'bah, pokoknya ada perlawanan walaupun harus mati. Setiap kabilah berlawan, setiap kabilah melawan, masuklah ke Taif. Di Taif ini ada satu kabilah yang dipimpin oleh Abu Rughal. Beliau mengatakan, waduh, ini kalau datang Abraha ke sini, pasti dia akan menghancurkan kita juga. Begini saja. Padahal namanya Arab sepakat untuk menjaga apa? Ka'bah. Datang Abraha, tiba-tiba Abu Rughal mengatakan, wahai Abraha, kau jangan hancurkan kami. Taif ini, Banu Thaqifah ini jangan kau hancurkan. Kata Abraha, aku tidak akan hancurkan Banu Thaqifah. Tapi apa balasanmu terhadap saya? Kata Abu Rughal, saya akan tunjukkan kamu ke jalan Mekah yang terdekat. Sehingga kau gampang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka yang mengkhianati pertama kali untuk masalah Ka'bah ini adalah Abu Rughal. Jadi kalau ada pengkhianat, Arab ini selalu mengatakan, kamu ini Abu Rughal, kamu ini Abu Rughal, gitu. Pengkhianat. Arab ini sudah sepakat untuk menjaga kesucian Ka'bah. Tapi Abu Rughal ini justru saya akan tunjukkan jalan terdekat menuju Ka'bah asal Banu Thaqifah ini selamat. Jadi khianat demi mansibnya, demi kedudukannya. Jadi kalau ada seorang yang khianat demi kedudukannya, demi jabatannya, itulah Abu Rughal namanya. Teman sendiri mungkin disikut, teman sendiri ditendang mungkin, bahkan mungkin keluarganya sendiri enggak dikenal. Demi apa? Demi jabatan, itulah Abu Rughal. Sudah ada zaman dahulu. Abu Rughal berjalan, sudah tiba-tiba mau dekat ke Ka'bah. Masih di Wadi Muhassir atau sebelumnya Wadi Muhassir, antara perjalanan Taif ke Mekah. Abu Rughal ini Allah berikan penyakit sehingga mati di perjalanan. Abu Rughal ini, tapi sudah tangguh, sudah ketahuan lah jalannya sudah gampang. Dikuburkan Abu Rughal di situ sampai sekarang ini. Ada satu tempat dikatakan tempat Abu Rughal. Kalau orang-orang lewat di situ, sekarang ini masih ada kalau tahu tempatnya, tapi karena sudah tidak tahu sekarang, dulu kalau sudah tahu tempatnya, orang lewat makam Abu Rughal ini, dia bawa batu melempar Abu Rughal. Wah, Abu Rughal. Tapi sebelnya antara Taif Mekah, antara Taif Wadi Muhassir, antara Taif Mekah lah. Jadi mungkin Taif kalau Mekah itu sekitar 90 kilo, atau dari 40 kilo ataupun 50 kilo dari Taif. Abu Rughal wafat di situ, dikuburkan di situ sampai zaman Rasulullah lahir pun orang-orang ini kalau lewat di situ, ini makamnya Abu Rughal, ini pengkhianat. Jadi jumlah. Kalau karena sekarang jalannya sudah lain, maka sudah tidak ditemukan lagi tempat itu. Wallahu a'lam. Kalaupun ada orang-orang yang tahu sejarah Abu Rughal, saking bencinya, orang lain sudah sepakat menjaga Ka'bah. Ini malah apa? Nunjukin jalan. Mati Abu Rughal. Akhirnya berjalan tapi sudah ketahuan kok jalannya masuk-masuk. Sampailah disebut Wadi Muhassir. Mana Wadi Muhassir ini? Lembah api artinya. Wadi Muhassir ini antara Muzdalifah dan Mina. Ya. Wadi Muhassir ini antara Muzdalifah dan Mina. Panjangnya berapa? Sekitar 500 meter, setengah kilo berarti. Jadi di sini Mina ataupun di sini Muzdalifah, di sini Mina. Perbatasan Muzdalifah, perbatasan Mina. Antara perbatasan ini ada jarak sekitar 500 meter atau setengah kilo. Disinilah yang disebut Wadi Muhassir. Nah, masuklah pasukan Abraha, sudah masuk ke perbatasan Mekah. Dilihatnya orang-orang sedang atau beberapa sedang menggembala apa? Ada yang menggembala sapi, menggembala unta, menggembala kambing, segala macam. Sedang menggembala. Maka saat itu kaget dengan datang pasukannya siapa? Abraha. Maka Abraha dengan mengatakan, ambil semua ternaknya.
Diambil semua ternaknya oleh Abraha, termasuk ada 200 ekor kambing ataupun 200 ekor unta miliknya kakeknya Rasulullah. Siapa kakeknya Rasulullah? Kakeknya Abdul Muttalib. Kalau bapaknya Rasulullah? Abdullah. Iya. Abdullah bapaknya Rasulullah, kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Kakeknya Rasulullah ini pemimpin di kota Mekah. 200 ekor unta ataupun 200 ekor kambing diambil kepunyaan kakeknya Rasulullah dan beberapa ternak lainnya diambil semuanya. Maka datanglah kepada Abdul Muttalib semua dengan mengatakan, wahai Abdul Muttalib, sudah datang Raja Abraha. Mereka mengambil apa? Mengambil ternak. Akhirnya Abdul Muttalib ini datang menghadap ke siapa? Abraha, namun tidak bisa. Kita juga nggak seenaknya bisa ketemu sama SBY kan? Harus ada prosedur-prosedur seperti itu. Persis zaman dulu juga tidak bisa masuk ke Abraha ini. Dia lari, ketemulah sama 2 orang tawanan. Masih ingat 2 tawanan tadi yang disampaikan? Yang melawan di perjalanan tapi tidak kuat. Ya kan, yang di Grogol itu Nufail al-Qutumi Madzunafar. Setelah itu dia katakan, wahai Nufail, wahai Dzunafar, tolong temukan aku dengan Abraha. Beliau mengatakan, bagaimana aku akan menemukan kamu dengan Abraha? Aku juga seorang tawanan di sini, tidak mungkin. Maka setelah itu kakeknya Rasulullah mengatakan, wahai Dzunafar, tolonglah saya ini, atau Nufail, tolong saya ini agar bertemu dengan Abraha. Begini saja, saya akan ajukan proposal pertemuan dalam arti kata, atau waktu pertemuan bikin janji, tapi saya tidak langsung ke Abraha, tapi lewat supirnya gajah ini, Unais. Ya, akhirnya dia bicara, Unais, ada pemimpin kabilah Mekah Quraisy namanya Abdul Muttalib ingin bernego ataupun ngobrol dengan bicara musyawarah dengan Raja Abraha. Melalui Unais akhirnya disepakati oleh Abraha. Subhanallah, lihat sudah pertemuan yang hebat, yang agung. Kita lihat bagaimana kedudukannya kakeknya Rasulullah ini. Duduklah Abdul Muttalib untuk siap-siap bertemu dengan Abraha di atas kudanya atau untanya, berjalan dalam waktu yang sudah ditentukan. Abraha pun sudah nunggu di singgasananya. Perlu Bunda ketahui, Abraha ini orangnya ini tidak pernah mau duduk menghadapi tamunya kecuali dia harus duduk di singgasananya. Tidak pernah. Kalaupun ada orang datang, tidak pernah menyambutnya turun. Tidak pernah. Jadi selalu duduk saja. Terkenal. Bosi gitu ya. Raja yang tidak pernah keluar ataupun turun dari singgasananya. Mau yang datang itu siapa. Tidak. Duduk aja di singgasananya. Subhanallah. Dan apalagi kalau harus duduk di karpet. Tidak. Itulah Raja Abraha kedudukannya. Allahu Akbar. Lihat kesombongannya Abraha ini. Tapi begitu datang kakeknya Rasulullah, wajahnya yang adem, wajahnya yang subhanallah bercahaya, wajahnya yang penuh berwibawa, semuanya kaget melihat Abraha turun dari kursinya. Abraha turun dari kursinya menyambut jalan dengan mengatakan, ahlan, selamat datang di Ra'isil Qaum, dengan ketuanya kaum Quraisy. Selamat datang. Semua melihat, aneh Abraha ini. Kenapa? Karena Abraha melihat wajah Abdul Muttalib yang berwibawa. Subhanallah. Melihat wajah Abdul Muttalib yang subhanallah sangat mengesankan. Maka dia turun. Setelah itu kata Abraha, silakan duduk di singgasanaku. Tapi Abdul Muttalib enggak, saya mau duduk di karpet saja. Duduk Abdul Muttalib. Abraha pun dalam kehidupannya tidak pernah dia duduk seperti ini. Selalu di kursi, apalagi kalau ada tamu. Subhanallah, tapi saat itu Abraha duduk di mana? Di karpet, berduaan ngobrol dengan Abdul Muttalib. Punten yang harus kita bawahi, kesombongan Abraha ini melihat wajah yang lembut, yang bercahaya, yang bersinar, yang penuh dengan wibawa, turun Abdul Muttalib ini. Maka bicaranya pun Abraha ini hati-hati, karena yang dihadapi ini pejabat Quraisy. Maka dia mengatakan, wahai pemuka Quraisy, apa yang membuat Anda datang kemari? Dengan mengatakan, mada hamalaka anta tinibi. Apa yang membuat Anda datang kemari? Tugas apa? Apa yang kau inginkan sehingga kau datang kemari? Allahu Akbar. Lihat,
Abdul Muttalib jawabannya dengan mengatakan, saya datang ke sini untuk meminta 200 ekor kambing. Maka saat itu Abraha dengan mengatakan, naudzubillah, laqad nazaltu min arsyi wa jalastu bil birati wa tatlubu minni ba'iran wa lan tatlub minni anil hujum wa difa anil Ka'bah. Dengan mengatakan, dasar Arab, dasar pikirannya rendah. Aku sudah turun dari singgasana dan aku duduk di karpet. Kira mau musyawarah yang besar, mau musyawarah tentang pertempuran Ka'bah. Kamu seorang pemuka Quraisy hanya minta 200 ekor unta dikembalikan? Dasar Arab. Atau unta atau kambing, karena di sini ada sejarah unta atau kambing. Dengan mengatakan, kamu ini pemuka Quraisy yang aku sudah hargai, aku sambut di depan pintu, aku turun dari singgasana, aku duduk di karpet. Kirain saya Anda ini mau bermusyawarah tentang apa? Ka'bah yang agung. Malah tiba-tiba sudah saya hormat dengan mengatakan, apa yang membuat Anda datang ke sini? Jawabannya, yang membuat saya datang ke sini, kembalikan 200 ekor kambing saya. Nggak nyambung, benar? Baru Abraha ini marah dan berdiri. Rugi gitu ya. Menyambut, turun, duduk, rugi. Lihat. Tapi Bunda catat perkataan Abdul Muttalib ini. Dengan mengatakan, memangnya tujuan Anda mau ngapa ke sini? Tanya. Dengan mengatakan, Abraha ini, saya datang ke ini untuk menghancurkan Ka'bah. Saya datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Malah kamu, penghuni yang dikatakan penghuni Mekah kan? Iya. Kamu yang lahir di Mekah kan? Iya. Masa kamu tidak mau melawan kami? Dengan pasukanmu mungkin yang ada untuk menghalangi kami menghancurkan Ka'bah? Bahkan kamu hanya meminta 200 ekor kambing itu. Subhanallah. Bunda tahu jawaban Abdul Muttalib. Lihat, perkataannya indah. Tidak mungkin masuk ke dalam pikiran kita sekarang jawabannya. Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ghanam wa ana ahmi. Wallahu rabbul Ka'bah wa huwa yahmi. Wahai rajaku, aku ini adalah tuannya kambing. Aku ini yang memiliki kambing. Maka kewajibanku untuk menjaga kambing-kambingku. Kalau Ka'bah ini yang memilikinya Allah, maka Allah yang menjaganya, bukan saya. Subhanallah. Tadi dia mengatakan begitu. Aku ini yang punya kambing. Aku yang akan jaga kambing. Aku selamatkan, itu kambing saya. Kalau Ka'bah ini bukan punya saya, punya Allah. Kalau kamu mau hancurkan, hancurkan saya. Subhanallah. Gaya-gaya dulu di sini sedikit ya. Itu aja repot. Kalau kamu mau hancurkan Ka'bah, hancurkan saja, terserah. Itu bukan punya saya kok. Subhanallah. Setelah itu Abdul Muttalib, Raja Abraha mengatakan, atas dukumatakul, apakah benar engkau akan membiarkan kami menghancurkan Ka'bah? Hancurkan saja. Sekarang kembalikan semua yang kau ambil dari kambing, dari unta, dari sapi, semuanya kembalikan. Ya sudah, kalau itu kembalikan, dikembalikan semua. Kata Abdul Muttalib, kapan kamu akan menghancurkan Ka'bah? Ditantang. Setelah itu dengan mengatakan, aku akan hancurkan sekian hari lagi. Bagus. Saya akan bawa dulu ternaknya semuanya dan saya akan kosongkan kota Mekah. Subhanallah. Lihat keberanian Abdul Muttalib. Dibawa semua gembalanya, dibagikan kepada Abraha. Setelah itu kumpul di depan Ka'bah semuanya orang Quraisy. Wajah berpisah dengan Ka'bah karena Ka'bah akan dihancurkan. Yang nangis ya nangis. Abdul Muttalib pun memegang Ka'bah dengan mengatakan, ya Rabb hadzal bait, ya Rabb hadzal bait, ahmihi, ahmihi, ahmihi. Doa. Wahai Allah yang memiliki rumah ini, jagalah rumahmu, jagalah rumahmu. Min aina ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Bagaimana terserah engkau ya Allah, jaga. Semua merunduk di hadapan Ka'bah. Pamit berpisah karena akan dihancurkan Ka'bah ini. Setelah mau'idnya, keluar semuanya berpisah, berpencar, naik ke gunung. Semuanya akan menyaksikan bagaimana Abraha menghancurkan. Subhanallah. Setelah dia berjalan menuju Wadi Muhassir tadi, tiba-tiba, masih ingat tadi dua orang yang ditawaf? Satu Nufail al-Khuf'umi, yang kedua Juna. Tiba-tiba Nufail al-Khuf'umi ini lepas
gajah. Ya Mahmud, ya Mahmud, ubruk ya Mahmud, fa innaka muttajihun ila baitillahil azim. Subhanallah. Wahai gajah, ubruk itu duduklah. Sesungguhnya engkau sekarang sedang menuju rumah Allah yang agung. Maka gajah itu mendengar, langsung duduk. Tidak mau maju. Setelah itu gajah ditusuk, disuruh berdiri, tidak mau. Duduk aja. Akhirnya gajah ini kalau dibelokkan ke kanan, dia jalan. Dibelokkan ke kiri, jalan. Ke belakang pulang ke Yaman, jalan. Masuk ke Mekah, duduk. Subhanallah. Luar biasa. Saat itu Novel berteriak atau berbicara di telinga gajah ini dengan mengatakan, ahsanta ya Mahmud, anta a'qalu minan nas. Baik sekali kamu Mahmud, pintar sekali kamu Mahmud. Kamu lebih pintar daripada rajamu Abraha. Begitulah kalimatnya. Kamu ini lebih pintar dan lebih cerdas daripada rajamu Abraha. Maka Mahmud ini tidak mau, ditusuk tetap dia tidak mau, disuruh berdiri dia tidak mau, tapi kalau diarahkan untuk keluar kota Mekah dia mau. Akhirnya untuk ngurusin satu gajah ini, semua prajurit ini sibuk agar gajah ini bisa masuk ke kota Mekah. Karena nanti kan dengan gajah segede itu Ka'bah satu tubruk aja hancur begitu. Subhanallah, saat dalam keadaan kacau, bagaimana Ka'bah ini agar bisa Mahmud ini bisa masuk ke Ka'bah di Wadi Muhasir, semua menyaksikan. Semua menyaksikan, bangsa Quraisy menyaksikan. Idh tala'a sawad. Ketika itu kami melihat seperti mau hujan, mendung, hitam, awan hitam. Awan hitam, fabana innahu laisa sawadu minal ghamam. Ternyata yang hitam itu bukan mendung, tapi burung yang begitu banyak jumlahnya, hitam datang, burungnya pun tidak besar. Burung ababil kecil. Burung ababil itu di bawah merpati. Kalau disebutkannya di atas burung pipit atau burung kecil itu. Setiap burung membawa 3 batu di ekornya, lalu di kaki kanan sama kaki kiri. Itu yang mereka bawa. Jadi di sininya paruhnya dia bawa kerikil, tangan kanan atau kaki kanan, kaki kiri dia bawa. Sambil terbang dia. Sambil terbang semuanya banyak. Sehingga dengan mengatakan, wah, ini luar biasa. Apa ini? Ternyata burung. Kelihatan dari jauh apa? Seperti awan. Jadi menyaksikannya tidak begitu datang aja enggak, tapi dari jauh sudah kelihatan hitam. Jadi Allah peringatkan kepada semua orang Quraisy, juga orang-orang Raja Abraha melihat yang hitam, dikiranya hujan, ya nyantai saja, nyantai. Tapi setelah mulai dekat ternyata burung terlihat. Subhanallah, disitulah menjatuhkan setiap kerikilnya itu dijatuhkan. Jadi kalau dalam Al-Quran ka'asfin makul, ka'asfin makul seperti daun yang dimakan oleh ular. Jadi kalau seandainya batu ini jatuh, langsung jatuh ke bawah. Jadi kalau jatuh sini jadi langsung jatuh sini. Tembus. Jadi saking panasnya dari batu kecil itu, dari api neraka, langsung tembus terus. Terputus semuanya. Ini bayangkan semuanya kena. Kalau dalam bahasa Jermannya itu remhek. Iya. Apa itu? Remhek. Jadi semuanya habis, jadi kena, hancur. Bayangkan aja kalau sekarang ini apalah kalau mau dilihatnya mungkin ini bolong kena ini bolong, bayangkan berapa banyak burung melemparnya di situ. Maka ya betul. Ya kayak bara kena plastik bocor langsung seperti itu. Makanya bagaimana Allah dalam firman-Nya? Bagaimana, ada yang hafal enggak? Suratnya sayang ujungnya ka'asfin makul. Ayo. Surat apa? Ayo. Mula-mulanya kumaha? April tahu. Alam taro kaifa alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim kehijaratin min sijil. Aja'alahum ka'asfin makul. Fil itu gajah artinya. Iya. Saat itu hancur semuanya. Saya mau bertanya Bunda, ada yang selamat nggak? Pasukan Abraha ini ada yang selamat nggak? Ya. Ada nggak? Ada yang selamat. Berapa orang? 2 lah.
Dua orang. Itu orang Cinere itu. Yang selamatnya ini ada satu orang. Selamat satu orang. Dengan kudanya. Tidak diketahui namanya siapa. Tapi orang inilah langsung lari ke Yaman. Dengan kudanya. Wah, istirahat di jalan, berangkat lagi. Istirahat di jalan, berangkat lagi. Istirahat di jalan, berangkat lagi. Untuk menyampaikan kabar kepada ahli Yaman. Sesampainya di pintu gerbang Yaman ke kerajaan Abraha, dia langsung berteriak dengan mengatakan al-wailu wal-wailu wal-halaku wal-halak yusil Abraha wa qamisul Abraha. Itu kalimatnya. Celaka, kehancuran untuk siapa? Ditanya semua kan? Karena di situ untuk pasukan Abraha seluruhnya. Memangnya kenapa? Semuanya mati. Semua orang desa ataupun orang kerajaan dikumpulkan. Orang itu dengan mengatakan apa yang terjadi. Ditanya oleh raja anaknya Abraha namanya Yaksu. Jadi Abraha sebelum wafat ini diberikan mandat kepada anaknya namanya Yaksu. Ya, namanya Yaksu. Yaksu ini diberikan mandat, tolong kamu pegang. Subhanallah bunda, apa yang terjadi? Setelah itu Yaksu datang dengan mengatakan, wahai prajurit, terangkan kepada kami, bagaimana hancurnya Abraham, benar atau tidak? Prajurit itu dengan mengatakan, wahai tuanku, diceritakan dari awal, tiba-tiba Mahmud tidak mau bergerak, diarahkan ke kanan jalan, ke kiri jalan, ke belakang jalan, disuruh maju tidak. Saya lagi sibuk untuk mengurus Mahmud maju ke depan, tiba-tiba kelihatan atau terlihat seperti awan hitam, ternyata itu adalah burung. Dan setiap burung membawa 3 buah atau 3 butir batu, setiap dilemparkan oleh burung yang mengenai tubuh manusia ka'asim makul. Dalam arti kata hancur, hangus seperti itu. Kata Yaksum dengan mengatakan, saya tidak mengerti. Ulangi lagi ceritanya. Bagaimana matinya pasukan Abraha? Ketika kami sibuk, datang burung melempar batu. Setelah itu setiap batu yang jatuh ke tubuh manusia ka'asim makul. Kata Yaksum, saya nggak ngerti. Pak, kamu terangkan dengan santai. Bagaimana? Orang itu mikir begini, lebih lambat lagi. Ketika sibuk memajukan Mahmud, tiba-tiba datang yang hitam. Ternyata itu burung. Setiap burung membawa batu, batunya dilempar kepada kita. Setiap yang jatuh batunya terhadap tubuh kita, kita hancur. Manusia ini ka'asim makul. Yaksu mengatakan, enggak ngerti. Coba ceritakan lagi. Subhanallah, lagi ngahulang. Tahu ngahulang? Mikir bagaimana lagi cara membicarakannya. Apalagi bagaimana saya harus menyampaikannya. Tiba-tiba ternyata dia diikuti oleh satu burung ababil. Jadi dia sini diikuti oleh burung ababil. Ketika dia mikir bagaimana cara menyampaikan, tiba-tiba ada burung mendekat. Semua mengatakan, oh ada burung. Tepat di atasnya dijatuhkan batunya. 1, 2, 3. Langsung kata orang prajurit, nah beginilah matinya nih. Begini seperti saya matinya. Kata Yaksum, oh kalau begitu aku mengerti. Mati. Prajurit itu pun mati. Dan diperlihatkan matinya di depan masyarakat, dalam arti kata di depan Yaksum sendiri. Nah, nggak mungkin, nggak masuk akal kan? Masuk dengan batu sampai masuk ke asim makul seperti itu. Maka Allah perlihatkan kematian Abraha di depan anaknya. Beginilah. Nah, ketika dia lagi mikir, tiba-tiba jatuh. Beginilah ya Abraha ataupun Yaksum meninggalnya prajurit itu. Beginilah seperti saya meninggal. Nih sekarang lihat tuh batu tuh lihat. Setelah itu Yaksum mengatakan, oh begitu. Kalau begitu saya paham. Baru begitu paham. Nah, 50 hari setelah kejadian Al-Fil ini, barulah lahir kekasih kita. Siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi lahirnya siapa bunda? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, 50 hari setelah kejadian Al-Fil ini, kejadian gajah ini. Makanya Rasulullah selalu dikatakan lahirnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Iya kan? Tidak ada tahun itu, tidak ada tahun gajah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Bustani, Jumadawal, enggak. Tidak ada tahun fil, tidak ada. Tahun gajah tidak ada. Mau disimpan di mana tahun gajah ini? Makanya masa jadi 13 bulan setelah Muharram atau setelah Zulhijjah gajah baru Muharram, tidak. Jadi subhanallah, tahun gajah ini karena lahirnya Rasulullah di situ pas 50 hari
setelah tahun ataupun setelah kejadian hancurnya Abraha dengan pasukan gajah, maka disitulah Rasulullah terlahir. Bapaknya Rasulullah siapa? Abdullah. Abdullah bapaknya Rasulullah ini. Bapaknya Rasulullah adalah Abdullah, ibunya Rasulullah adalah Aminah. Saya sudah menerangkan rahasia-rahasianya ini. Tapi Bunda, saat Rasulullah ini di dalam kandungan siapa? Di kandungan Aminah, tiba-tiba wafatlah bapaknya. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah 4 bulan, ada yang mengatakan Rasulullah ketika 3 bulan, wafatlah. Iya, wafat. Ibunya Rasulullah itu masih keturunan Madinah, orang Madinah. Bapaknya Rasulullah orang Mekah. Subhanallah. Iya, orang Madinah. Ibunya Rasulullah. Kalau bapaknya asli Mekah, tapi dua-duanya masih keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dua-duanya benar. Nah, sekarang ini ketika di usia 4 ataupun 5 bulan, 4 atau 5 bulan wafatlah bapaknya. Jadi Rasulullah ini sudah menjadi yatim ketika di dalam perut ibu. Iya. Subhanallah Bunda, saat Rasulullah dikandung, ibunya Aminah tidak merasa capek, tidak memberatkan. Biasanya kan kalau hamil capek ya, tapi Rasulullah dalam kandungan pun tidak merepotkan ibunya. Saya persingkat saja, saat itu dalam keadaan tidur ibunda Aminah ini bermimpi. Mimpinya beberapa saat sebelum lahir, keluar dari rahimnya seorang laki-laki, bayinya laki-laki, dan bayi ini langsung mengeluarkan ataupun bayi ini naik ke atas, cahayanya bercahaya, atau dia lahir dengan membawa cahaya, cahayanya itu lepas naik ke atas dan menerangi kota Mekah sampai terangnya itu ke Syam, sampai terangnya ini ke Irak. Cahaya apa ini? Cahaya yang dibawa oleh bayi tersebut. Maka tiba-tiba dalam mimpinya beliau dengan mengatakan, wallahi u'idu billahi min syarri kulli hasid. Itu kalimatnya. Mimpinya siapa ini Bunda? Siti Aminah. Dengan mengatakan, demi Allah, aku akan kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, dalam penyembahan, bahkan dari segala sesuatu hasan ataupun syirik, semuanya tidak boleh, dan aku akan kembalikan semuanya kepada Allah. Itulah mimpinya. Tidak lama lahirlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya gimana? Sama. Kalau mimpinya itu pas dalam keadaan 9 bulan mau melahirkan. Lahirnya Rasulullah pagi hari saat mau terbit matahari. Subhanallah. Makanya kalau mau direncana, kalau bisa melahirkan pas terbit matahari. Itu Rasulullah begitu. Jadi disambut dengan siang. Subhanallah. Jadi Rasulullah lahirnya bagaimana? Harinya ini insya Allah walaupun tidak ada yang saklek mengatakannya hari Senin. Hari Senin lahirnya, tapi tanggalnya tidak ada yang berani ulama mengatakan pasnya dengan hadis yang sahih. Dalam arti kata yakin, tidak ada khilafiyah 12 Rabiul Awal itu tidak. Semuanya ulama masih berpendapat ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, tapi harinya sudah yakin hari Senin. Itulah Rasulullah. Bunda tidak akan mempelajari ataupun mengatakan hal-hal untuk diagungkan kelahirannya, tapi untuk sekedar pengetahuan baik sekali, dan ini bukan tujuan kita. Lahir Rasulullah dalam keadaan muttaji alal yamin. Jadi begini lahirnya. Nah, jadi tangannya berada di ya, bayi itu ketika lahir dia begini. Jadi dia langsung tangannya saja begini. Jadi dia mulqiyan alal yumna. Jadi dia lahirnya, kalau kita kan begini langsung losor gitu ya. Tapi kalau ini lahirnya begini nih. Set begitu. Iya, jadi menyamping gitu. Iya, jadi ser gitu kan. Sekarang jadi keluarnya begini. Tidak. Iya, jadi begini lahirnya nih. Keluar langsung. Jadi keluarnya itu langsung dalam keadaan posisi ininya di bawah, iya di samping. Jadi begini lahirnya. Itu pertama. Yang kedua, lahirnya Rasulullah seolah-olah sudah dicela. Iya, sudah dicela.
lahirnya Rasulullah, dan masruran ini sudah dipotong hari-harinya sudah terpotong, wa maktunan, dan sudah dikhitan. Subhanallah. Jadi dalam keadaan sudah dikhitan dan sudah dipotong ininya, masrur, dan juga sudah rapi ininya sudah rapi, ya, selanjutnya sudah puput gitu, sudah rapi ininya. Selanjutnya tidurnya dalam kelahirannya seperti itu, dan matanya sudah seolah-olah dicelak. Makanya orang-orang banyak kan laki-laki sekarang pakai celak. Kalau misalnya, tapi laki-lakinya lihat gerakannya bagaimana. Tapi kalau gerakannya sudah gagah begini tapi pakai celak, itu bukan iya-iya, tapi itu memang mengikuti sunnah. Jadi ibu juga insya Allah kalau pakai celak, bagaimana? Pakai celak, iya, makanya itu adalah sunnah. Tapi kalau di sini dilebihin, pas lahir pakai celak ditulis di sini Allah. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada Allah, saya pernah menengok beberapa gitu ya. Di Jakarta. Dia di Jakarta, jadi pas ngeliat mau gini, apa ini? Oh ternyata sudah dikasih celak ditulisin Allah di sini. Di jidatnya itu. Pas kemarin saya lihat di Joko Bodo pakai Allah di sininya. Pernah lihat nggak? Pernah ya, teh? Waktu gratis? Oh bukan. Ini waktu nggak gimana di mall itu dia tulisan Allah di sini. Enggak, dia ada. Saya lihat lambangnya Allah di sininya tulisannya. Tapi jadi sendiri ya. Enggak ditulis gitu pakai sifat gitu ya. Alhamdulillah. Yang jelas harus pakai sifat. Jadi sekarang lihat kalau misalnya bapak-bapak suami ibu tiba-tiba pengajian pakai sifat, pakai celak gitu ya. Jangan wah hati nih gitu kan, tiba-tiba begitu aja lagi kacau. Tapi subhanallah, ini adalah sunnah insya Allah. Ini kejadian untuk pribadi Rasulullah. Bunda ayahanda, kejadiannya apa lagi pada waktu itu? Ada beberapa di Majusi, itu daerahnya di daerah Persia, di daerah Romawi, itu ada api abadi. Api abadi ini tidak pernah padam selama dinyalakan. Memang api abadi, tapi saat Senin 12 Rabiul Awal itu mati tiba-tiba. Jadi sudah ada isyarat-isyarat. Selanjutnya lagi, surfa itu balkon. Balkon dari kerajaan Romawi, 14 balkon jatuh. Amru. Pada waktu 12 Rabiul Awal. Buhaira, tempat mandinya Persia, tempat mandinya. Tiba-tiba saat itu pecah dan airnya ambles. Pada waktu 12 Rabiul Awal. Selanjutnya di Madinah, itu diriwayatkan oleh seorang sahabat. Sahabat ini namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu waktu itu umurnya 7 atau 8 tahun. Madinah beliau ini. Tiba-tiba ada Buhaira ataupun ulamanya Yahudi. Dia berteriak dengan mengatakan, "Oh, ma'asyarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, inilah yang disebut dengan bintangnya Muhammad sekarang sudah ada. Dan bintang Muhammad ini tidak akan hadir ke muka bumi ini terlihat kecuali Muhammad telah lahir." Jadi cirinya Muhammad lahir ini ada satu bintang yang memang belum pernah terlihat, yang bisa diketahui oleh orang-orang yang tahu tentang itu. Maka dia mengatakan, lihatlah itu adalah bintangnya Muhammad sudah keluar. Jadi banyak kejadian-kejadian pada lahirnya Rasulullah, hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Oh, ini keagungan luar biasa. Maka subhanallah, mungkin Bunda bertanya, Muhammad ini namanya, kan di Arab nggak terkenal namanya Muhammad. Ya memang bukan. Nama Muhammad ini nama yang asing untuk apa? Untuk orang-orang Arab. Misalnya begini, kalau orang Sunda namanya itu paling Dadang, Asep, Uli, begitu ya, segala macam. Tahu-tahu orang Sunda namanya Subroto, begitu. Biasanya Subroto orang mana itu? Orang Jawa. Nah seperti itu, iya kan? Aneh gitu ya. Misalnya kalau Betawi namanya misalnya orang Betawi aslinya apa? Biasanya nama terkenalnya biasanya Nul gitu kan, Betawi gitu kan. Tahu orang Betawi namanya misalnya Incang gitu kan. Incang ini ya. Kucing gitu kan, Ujang. Jadi seperti itu Bunda. Jadi ada nama
Bagaimana rahasia nama ini? Rahasianya, ikhwah atau akhwat yang berbahagia, sebelum Rasulullah lahir, kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib, beliau sedang berpergian ke Syam dengan 3 orang temannya. Berangkat ke Syam atau 3 orang temannya ya, ke Syam. Tiba-tiba di Syam ini ada seorang Buhaira, dalam arti kata pendeta, dengan mengatakan, di Syam, kamu orang mana? Saya orang Arab. Arabnya di mana? Arabnya di Mekah. Oh, memangnya kenapa? Tahun ini, menurut Injil dan menurut Taurat, bahkan menurut kabar-kabar yang kami dengar, tahun ini akan terlahir di negerimu Arab seorang nabi akhir zaman. Begitu. Di negerimu. Maka yang temannya Abdul Muttalib juga, yang 3 orang itu mengatakan, siapa nabi itu namanya? Dikatakan namanya adalah Muhammad. Yang bilang pendeta itu. Akhirnya pulanglah Abdul Muttalib kemana? Ke Mekah. Temannya itu yang namanya kan bertiga ya, namanya Sulaiman ibnu Mujashi, 1, Luhaiha ibnu Halad, dan Hamra bin Rabi'ah. 3 orang temannya. Luhaiha atau yang pertama Sulaiman ibnu Mujashi pas datang ke Mekah kebetulan punya anak. Lahirlah anaknya gitu kan. Maka anaknya Sulaiman ibnu Mujashi diberi nama Muhammad. Karena agar mudah-mudahan anaknya ini jadi nabi gitu. Selanjutnya yang temannya Luhaiha ibnu Halaj. Ketika dia punya anak, tahun itu dia berikan namanya Muhammad. Selanjutnya satu lagi Hamra bin Rabi'ah. Ketika punya anak diberi nama juga Muhammad. Muhammad. Jadi tahun itu nama Muhammad sudah 3. Rabiul Awal, pas tahun itu juga ada yang terlahir dari cucunya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib membawa cucunya ini, Rasul ini, baru dia bawa masuk ke dalam Ka'bah, lalu dia angkat Nabi Muhammad ini, lalu dia mengatakan, wallahi rabbul Ka'bah inna li ibni la sya'an wa ta'usammi Muhammad, sambil diangkat anaknya. Demi Allah, Tuhan atau Rabbnya yang memiliki rumah ini, anakku ini atau cucuku ini mempunyai keistimewaan karena dia tahu lahirnya bagaimana, ya kan? Lahirnya ininya terputus, terus lagi sudah dikhitan dalam keadaan seperti ini, sudah dicela. Baru anakku ini mempunyai keistimewaan, maka aku akan berikan nama ini Muhammad, sesuai bahwa akan ada turun nabi akhir zaman di negeri ini. Engkau maha tahu, inilah cucuku yang mempunyai keistimewaan, namanya Muhammad, dibawa. Itulah rahasia namanya Muhammad. Alhamdulillah ya. Kemarin-kemarin nggak tahu kirain nama Muhammad itu lazim saja. Enggak pernah. Jadi nama yang tidak pernah dipakai di bangsa Arab dipakai oleh Rasulullah, namanya Muhammad. Ikhwah yang berbahagia atau akhwat yang berbahagia, setelah Rasulullah ini terlahir, nah kembalilah bangsa Arab, perlu diketahui Bunda, itu selalu disusukan kepada orang lain. Disusuin kepada orang lain. Bunda, ada satu kabilah namanya Bani Sa'diyah. Bani Sa'diyah ini kampung terpencil, jauh daripada polusi ataupun pergaulan yang nggak benar. Itu subhanallah jauh dari kota Mekah. Namanya Bani Sa'd. Bani Sa'd. Bani Sa'd. Dan Bani Sa'd ini kerjaannya setiap 1 tahun sekali datang ke kota Mekah mencari siapa yang mau dititipkan anaknya. Untuk apa? Untuk disusui. Untuk disusui begitu ya. Subhanallah, apakah mereka minta bayaran? Tidak. Tapi bayarannya kapan? Bayarannya nanti kalau pas dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Setelah 2 tahun. Jadi kalau misalnya datang ke Arab, ke Mekah, Bu, mau nitipin anak ibu sama saya? Ya, saya tanggung jawab, saya bawa. Setelah 2 tahun diberikan, ini anakmu sudah 2 tahun, sudah besar. Setelah itu baru dikasih hadiah oleh bapaknya. Bapaknya yang berikan hadiah. Subhanallah, dari Bani Sa'diyah ini datang ke sana untuk mencari siapa yang mau disusukan kepada Bani Sa'diyah. Tiba-tiba Bani Sa'diyah ini berangkat, ada salah seorang keluarga namanya Halimah As-Sa'di.
dan suaminya Harith As-Sa'di. Ini nyambung. Halimah As-Sa'di, Halimah orang Sa'di, Bani Sa'diyah, dan Harith orang Sa'di. Juga dia punya anak. Nggak mungkin mau nyusui kalau dia tidak keluar susunya. Akan punya keluar susunya ketika dia punya anak. Dibawa. Mungkin ibu akan bertanya, ngapain sih orang Makkah disusukan ke orang lain? Satu, karena kalau dibesarkan di kota sama di kampung, kira-kira orang yang di kota sama di kampung, mana yang lebih kuat badannya? Kampung. Biasa kerja, biasa itu, biasa ini. Dari segi makanannya pun, mungkin orang kota, keju lah, itulah, inilah, satu kali tepok, kelepok misalnya kan. Tapi karena makannya singkong, makannya jagung, kuat, segala macam yang asli-asli. Oh, jadi kuat gitu kan. Termasuk diberikan agar fisiknya kuat. Satu. Seperti itu. Yang kedua, kalau di Jakarta ini mau belajar bahasa Indonesia, kalau sama orang Betawi bisa nggak bahasa Indonesia kira-kira? Enggak. Disimpan di mana? Di luar. Karena kursus bahasa Indonesia yang benar itu malah sekarang banyak di luar. Kalau Betawi malah kacau-kacau, hancur-hancur. Makanya dia simpan di Bani Sa'diyah agar bahasa tidak tercampur. Yang ketiga, pergaulannya. Kalau di kota pergaulannya, naudzubillah mungkin. Ya kan? Sekarang aja mungkin internet bebas misalnya. Oh, apalagi ini bebas, itu bebas, ini bebas. Tapi kalau di kampung, masih ada nggak kira-kira? Sulit mau cari juga bagaimana gitu. Makanya disimpan di kampung. Satu, demi bahasa. Kedua, demi fisik kekuatan. Tiga, demi akhlak. Yang keempat, dia hanya karena di Mekah ini banyak orang yang datang ke kota Mekah dengan akhlak yang berbeda, bahkan bukan hanya sekedar akhlak yang berbeda, mungkin punten banyak membawa virus-virus penyakit dari anu, maka untuk diselamatkan disimpan jauh. Banyak keuntungan untuk disimpan, atau dalam arti kata mungkin bahasa kita dipesantrenkan ya, tapi dari kecil gitu. Ini masih banyak disusukan. Tolong dididik, tolong dibenarkan akhlaknya, tolong dididik bahasanya, kesehatannya. Ibunya ini kenapa dengan mengatakan ibunya bagaimana? Misalnya tidak diberikan seperti itu. Karena kalau ibunya disusui juga di ibunya, dalam arti kata nantinya bagaimana? Ya 4 ini mungkin tidak akan tercapai. Jadi ini sudah menjadi tabiat Arab. Ibunya itu tinggal di kampung. Jadi seperti itu ya, itu sudah menjadi tabiat Arab, kebiasaan Arab seperti itu, gitu. Sudah jadi kebiasaan seperti itu, sudah biasa. Nah, itu sudah ada istiadat seperti itu langsung diberikan. Tapi tidak bisa dipungkiri. Walaupun mereka mengatakan saya ikhlaslah bawa anakmu, gitu. Tapi lihat-lihat dulu bapaknya kaya nggak nih? Kalau misalnya nggak kaya, sorry nih, saya cari lagi yang lain, begitu ya. Nah, Halimah As-Sa'diyah ini memiliki himar. Himar itu apa ya? Himar itu keledai. Keledai yang namanya keledai, jalannya aja loyo begitu ya, loyo dituntun aja sama Harith gitu. Jadi perjalanan ke Mekahnya terlambat dia ini. Jadi orang sudah nyampe, dia sore baru nyampe. Dia semua grup pagi sudah nyampe, dia malam baru sampai ke kota Mekah. Nah, setelah dikatakan pagi besok akan datang dari Bani Sa'diyah, semua ibu-ibu yang punya anak bersama suaminya berdiri di depan rumahnya masing-masing. Mejeng, karena ingin diperlihatkan. Setelah itu datang, lihat Rasulullah yang mungil, yang lucu ketika kecil. Bani Sa'diyah, ini lucu, ini siapa namanya? Muhammad, aduh lucu sekali, Masya Allah. Bapaknya di mana? Sudah wafat. Oh, iya. Nggak jadi. Kenapa? Miskin. Dengan mengatakan, siapa yang akan menanggung saya nanti kalau bapaknya wafat? Sudah wafat kok bapaknya. Baru mengatakan, ini Muhammad lucu sekali anaknya, Masya Allah. Bapaknya mana? Bapaknya sudah tidak ada. Oh gitu ya, sudah ya, mudah-mudahan diberkahi. Lewat begitu. Sehingga beberapa puluh penyusu yang datang ke kota Mekah, tidak ada satupun yang mengambil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya karena tidak ada bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, nanti ketika dikembalikan, ibunya punya apa? Ada bapaknya, ada kakeknya punya apa? Begitulah intinya. Kalau bapaknya nggak mau atau tidak ada bapaknya, tidak mau. Subhanallah. Seperti itu dulu itu. Aneh gitu ya. Subhanallah, pas datang Halimah Sa'diyah. Melihat Muhammad masih digendong sore hari, wah ini nih satu lagi, alhamdulillah walaupun terlambat
sahabat juga gitu datang. Oh lucu sekali, kata Halimah. Oh Masya Allah, lucu sekali. Namanya siapa? Muhammad. Oh Muhammad, Masya Allah. Ininya mana bapak? Sudah wafat. Oh sama juga. Oh sudah wafat ya, mudah-mudahan lah sehat gitu lah. Nyari, sudah tidak ada bayi. Sudah tidak ada bayi. Akhirnya kata Haris dengan mengatakan, wahai Halimah, kenapa tidak kau ambil saja bayi itu? Kata Halimah mengatakan, bapaknya sudah tidak ada. Apa yang kita dapatkan bapaknya sudah tidak ada. Lalu Haris dengan mengatakan, demi Allah, saya melihat dari wajah anak kecil ini berbarokah. Coba kamu ambil. Enggak, musyawarah suami istri. Sementara besok harus pulang ke mana? Harus pulang ke Sa'diyah lagi. Kalau pulang tidak bawa apa-apa, malu juga kan teman-teman jangan. Nggak dapat makannya itu gara-gara kuda kamu itu terlambat tuh, gara-gara keledai kamu itu terlambat. Nanti diomong-omongin kan. Akhirnya ya sudahlah, daripada enggak, saya mau ambil. Datang, assalamualaikum lagi, diberikan, saya siap untuk menyusui nama Muhammad anakmu, diberikan, subhanallah. Baru dibawa anaknya, baru dipegang Muhammad ini, di gendongan Halimah, tiba-tiba air susunya penuh. Subhanallah, berkah pertama. Sampai Halimah mengatakan, ya Haris, wahai suamiku, terlihatnya susuku penuh. Aku ingin memberikan minuman kepada anakku. Sebelum anak angkatku ini atau anak susuku ini atau Muhammad ini aku beri susu. Diambil anaknya dia, diberikan, nggak mau tuh anak. Nggak mau. Bukan, tidak mau. Diberikannya kan juga tidak mau. Diberikan Muhammad dulu, baru sudah Muhammad kenyang, ambil ternyata mau. Subhanallah, penyot. Subhanallah. Ini pikirannya gini, masih pagi juga. Oh ini mah ingat anak Umi mah. Paling kecil. Jadi bunda, subhanallah, lihat, baru pertama kali dipegang susunya sudah penuh, diberikan kepada anak aslinya tidak mau, baru diberikan kepada Haris anak aslinya, Muhammad diberikan, Muhammad sudah kenyang, dibawa anak aslinya atau anak hafidnya, ternyata baru mau minum. Jadi Rasulullah ini selalu pertama kali minumannya. Subhanallah, lihat ini, keajaiban sudah ada. Setelah itu kan bawa dua kan bayinya sekarang ini, naik ke keledai yang terlambatnya berapa jam gitu. Sekarang sampai ke Bani Sa'diyah, keledai ini lebih beberapa jam daripada yang lain. Ngebut sehingga di perjalanan seperti itu sampai semuanya bingung. Hei Halimah, apa yang silakan? Apakah kau ganti keledai itu? Keledaimu itu. Keledaimu itu. Keledaimu apa? Itu. Keledaimu apa? Keledaimu putih. Itu kalau sudah sering begini. Sampai sulit nyebutnya. Ubi katanya kan Umi sama Abi. Ubi katanya sering kalau itu. Ya kalau ada teman-teman yang datang mau Umi sama Abi, jadi saya kan jadi gini Ubi. Ubi gitu. Jadi yang pertama kali sampai ke Bani Sa'diyah ini siapa? Halimah. Jadi sudah terlihat pertama kali begini. Mereka sudah punya dua keistimewaan. Yang ketiga, kambing-kambing yang dimilikinya tiba-tiba gemuk semuanya. Susunya langsung penuh dari kambing-kambing itu. Kambing-kambing yang punya Halimah ini. Subhanallah. Luar biasa. Makmur. Makanya kata Haris dengan mengatakan, alam aqul laki annahu fihi barakah. Bukankah aku sudah sampaikan kepada istriku kalau anak ini membawa berkah? Lihat, susumu penuh, susu kambing kita penuh, kuda kita juga jadi sehat. Bahkan terkenal di Bani Sa'diyah ini, para penggembala
gembala melihat di mana Halimah menggembalakannya, di situ digembalakannya. Di mana Halimah menggembalakan, di situ digembalakan kambingnya. Sehingga semua Bani Sa'diyah ada satu slogan, ur'u ala ghanami bima ra'iya Sa'diyah, Halimah bin Sa'diyah. Jadi dalam arti kata, gembalakanlah kambingmu, ternakmu di mana Halimah ini menggembalakannya. Karena setiap yang diinjak kakinya oleh kambing punya Halimah, di situ rumput ada. Di situ rumput ada. Di situ rumput ada. Mujizatnya sudah terlihat. Tapi kan karena ada Muhammad. Karena Muhammad ini dibawa oleh Halimah. Subhanallah. Sudah mulai kambingnya gemuk-gemuk, makanannya sudah ada. Selama 2 tahun inilah kenikmatan yang ada didapatkan oleh Harith dan istrinya. Subhanallah. Maka pun kan Rasulullah ini umur atau usia 2 tahun ini persis seperti orang umurnya 6 tahun. Bayangkan, 2 tahun seperti usia 6 tahun. Dari badan, dari cerdas, dari fasihnya bicara. Berarti kalau 2 tahun seperti 6 tahun, kalau 9 tahun seperti berapa tahun? Berarti 2, 3, 4, 5, 6. Bedanya apa namanya? Berarti 13 tahun. Maka pantas usia Rasulullah 9 tahun, dia bisa tepat panah kepada sasaran. Jadi usia 6 tahun, dia sudah bisa bicara dengan hebat. Bahasa Indianya capetan. Wah, udah bisa enak bicaranya gitu. Bicaranya sudah pak begitu usia 2 tahun. Wah, inilah ketika usia 2 tahun, mau tidak mau harus dikembalikan kepada ibunya. Sedihlah Halimah. Subhanallah, kita simpan dulu ya. Bagaimana cintanya Halimah kepada Rasulullah dan Rasulullah cintanya. Akhwat yang berbahagia, saat dikembalikan ke ibunya nanti, tidak bertemu dengan Halimah ibu angkatnya, bertemu ketika usia Rasulullah sekitar 58 tahun. Bayangkan. Umurnya Halimah ketika itu sekitar 90 ataupun, iya masih ada. Umur atau usia Halimah sekitar 90 tahun, hampir sama usianya dengan ayahnya Abu Bakar. Jadi Halimah ini saat Rasulullah sudah menjadi penguasa di kota Arab, bahkan di penjuru dunia, tidak ada yang tidak kenal dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke Mekah dengan prajuritnya yang beribu-ribu. Dia dengan untaknya berjalan, dia seorang panglima, seorang jenderal, seorang hakim, seorang qadhi. Siapa tidak kenal dengan Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Berjalan di kota Mekah, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek dengan tongkatnya. Dia tersenyum kepada Rasulullah dengan mengatakan, Muhammad, sambil begitu. Rasulullah dengan mengatakan, man anti. Lihat seorang pemimpin, man anti. Siapa kamu ini? Mengatakan, ana Halimah. Suaranya sudah begitu. Ana Halimah as-Sa'di, ummuka radha'ah. Aku yang menyusuimu. Lihat bagaimana Rasulullah, apa yang keluar dari lisannya. Ummi. Ibuku. Di depan prajurit berteriak, ibuku. Turun dari apanya? Untanya. Beliau buka sorbannya, digelarnya, disuruh duduknya, dipeluk dengan keras mengatakan, Ummi. Subhanallah. Berapa tahun tidak bertemu? Bisa dibayangkan bagaimana kalau saat itu yang hadir itu aslinya. Ibu yang menyusuinya saja Rasulullah sahabatku wa rakkabatku wa qala ummi. Subhanallah. Saat dari umur 2 tahun lebih berpisah dengan siapa? Dengan Halimah. Nanti kalau ceritanya ibunya nggak pernah menceritakan dulu dia pernah disebutkan sama orang lain. Bisa, udah diceritakan. Nanti kan setelah dikembalikan. Ini sudah lama tidak bertemu, ditemukan lagi setelah 50. Rasulullah usia sudah 58, kalau enggak 5. Ya Rasulullah betul Mekah ya. 58, 59 tahun. Halimahnya ingat. Makanya dengan mengatakan Muhammad sambil ditunjuk pakai apa tongkat, Muhammad, siapa kamu? Maka Rasulullah dengan mengatakan, mana kakakku? Kakak perempuannya kan ada. Lalu mengatakan, kakakmu di Taif.
masih dalam kekafiran. Ibunya, alhamdulillah, insya Allah sebagai riwayat masuk Islam, di Taif perang Bani Saqifah. Rasulullah menang dan Bani Saqifah semuanya ditawan. Semuanya Bani Saqifah ditawan. Tiba-tiba ada seorang perempuan dengan mengatakan, Muhammad, Ata'rifni, apakah engkau tahu siapa saya? Siapa kamu? Ana ukhtuka radha'ah. Aku adalah kakakmu sesusu. Maka Rasulullah mengatakan, Man arada ayyahtarimun min haqqi. Kan itu tawanan kan? Barang siapa yang menghormati aku, maka aku ini akan menghormati kakakku. Aku akan bebaskan kakakku ini dari tawanan ini, dan aku akan bebaskan harta kakakku ini karena aku menghormati dia sebagai kakakku. Terlebih lagi aku menghormati ibunya yang telah menyusui aku. Subhanallah, saat itu para sahabat mengatakan, khalaqna ya Rasulullah, aku lepas semuanya Bani Saqifah. Subhanallah, gara-gara menghormati seorang perempuan, ibunya. Bani Saqifah bisa masuk Islam seluruhnya. Subhanallah. Bunda, nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan Rasulullahnya. Rasulullah, Allahu Akbar, dibawa saat gendongannya kepada ibunya. Wahai Aminah, aku serahkan anakmu ini sudah 2 tahun. Silahkan. Tapi beliau mengatakan, apakah kau yakin di Mekah ini akan terbina akhlaknya, bahasanya, ininya, itunya? Maka kalau kau masih mau memberikan kepada saya sangat senang sekali. Halimah ini mengatakan, kata Aminah, begini, sekarang saya 2 tahun sudah berpisah dengan anak saya. Dan sekarang kau sudah mau memberikannya kepada saya. Saya siap-siap saja kasih sama kamu anak saya ini untuk dipelihara 2 tahun lagi. Begitu ya. Tapi bagaimana bayaran saya untuk 2 tahun ini kepadamu? Kata Halimah, tidak usah dipikirkan, saya sudah cukup dengan barokahnya anakmu ini. Kalau begitu, silahkan ambil lagi ke Bani Sa'diyah. Dibawa lagi ke Bani Sa'diyah. Baru beberapa bulan di Bani Sa'diyah, lagi bermain-main Rasulullah. Irja'a rajulaini huma malakain. Turun 2 malaikat. Datang membawa Rasulullah, lalu Rasulullah dibantingnya, dijatuhkannya, dibelek dadanya, diambil jantungnya, dicuci jantungnya, diambil yang hitamnya di jantungnya dengan mengatakan, hadza min habbis syaitan. Ini adalah dari tempat duduknya setan, dibuang, dimasukkan lagi ke dalam, ditutup lagi. Kejadian ini Rasulullah sedang bermain dengan teman-temannya, termasuk kakak sesusunya juga ada. Saat 2 orang ini datang, malaikat ini lari, semua anak-anak ketakutan kan? Ketakutan, termasuk kakaknya ini. Justru itu kita tidak mendapatkan sampai sekarang. Wallahu a'lam. Tapi insya Allah saya akan mencari. Gimana? Perempuan, ya. Kakak sesusunya ini. Itu berarti ketika 2 tahun ya, diambil jantungnya ini kan belum lama, baru di mana? Baru di Bani Sa'diyah, dibawa lagi 2 tahun. Pertama kali 2 tahun. 2 tahun gitu ya? Iya kan? Bukan, 2 tahun kan tadinya mau dikatakan 4 tahun gitu ya, tapi dia sudah meminta lagi disimpan di Bani Sa'diyah. Tiba-tiba ada kejadian itu, lalu kakak sesusunya lari dengan mengatakan, wahai ibuku, itu adik Quraisyku. Adik Quraisy namanya Muhammad maksudnya. Adik sesusu Quraisy itu dibawa oleh 2 orang laki-laki. Lalu dicari, tiba-tiba Rasulullah dalam keadaan pucat dengan mengatakan, ada apa kamu nak? Ada 2 orang membelek dada saya, dibuka memang seperti bekas operasi begitulah, ada terbuka begitu. Apa yang dikatakan begini diambil yang hitamnya. Disitulah Halimah ketakutan. Maka tidak lama, kurang dari beberapa tahun dari 2 tahun ini, ataupun masih dalam keadaan 2 tahun, belum masuk 3 tahun, dibawalah kembali Rasulullah dengan mengatakan, maaf, aku serahkan kepadamu, kamu yang lebih berhak mengurusnya. Begitu. Halimah menyerahkan kepada ibu Rasulullah Aminah. Kata Aminah, pasti ada sesuatu. Apa yang membuat kamu sekarang menyerahkan Muhammad kepadaku?
Tadinya dengan mengatakan tidak ada apa-apa, cuma sih begini-begini dengan alasan-alasan. Kata Aminah, tidak mungkin pasti ada sesuatu. Iya sih memang ada sesuatu, ada begini diceritakan. Baru setelah itu dengan mengatakan saya takut ada setan mengganggu atau jin kepada Muhammad ini. Aminah dengan mengatakan tidak mungkin, anakku ini tidak mungkin diganggu wala setan, wala jin atau siapa, karena dia memiliki keistimewaan. Setelah itu pamit dengan Halimah, tidak bertemu dengan Halimah As-Sa'di ini, maka disitulah Rasulullah bersama ibunya sampai usia 6 tahun. Nah, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan melihat kehidupan Rasulullah selama ibunya 6 tahun, wafat ibunya dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan bagaimana didikan ibunya terhadap Rasulullah, bagaimana didikan Abdul Muttalib terhadap Rasulullah. Abdul Muttalib wafat dididik ataupun dibawa oleh Abu Talib, dan bagaimana didikannya oleh Abu Talib, dan bagaimana mungkin berdagangnya Rasulullah sampai minggu depan kalau cukup, sampai bagaimana bertemunya dengan Khadijah. Jadi Rasulullah ditinggal sama ibu aslinya 6 tahun. Iya, wafatnya ketika Rasulullah usia 6 tahun. Dan ketika wafatnya Rasulullah pun itu mempunyai arti yang sangat luar biasa kalau di dalam sirah. Jadi tidak sembarangan Rasulullah ataupun Allah mewafatkan ibunya dalam keadaan seperti ini. Jadi semuanya pelajaran buat Rasulullah, persiapan untuk menjadi seorang nabi. Bagaimana dia dengan ibunya, bagaimana dia dengan kakeknya, bagaimana dia dengan pamannya, dan bagaimana apa saja yang terjadi ketika dengan pamannya. Nanti kita akan tahu bagaimana Rasulullah dibersihkan telinganya daripada kotoran-kotoran nyanyian, bagaimana Rasulullah dibersihkan jasadnya agar tidak terlihat auratnya, bagaimana Rasulullah dibersihkan daripada arak, bagaimana, semuanya lihat bagaimana nanti. Sehingga Rasulullah ini benar-benar suci, tidak pernah tersentuh dengan arak, tidak pernah terlihat auratnya, tidak pernah apalagi menyembah berhala. Subhanallah, insya Allah minggu yang akan datang sampai kita nanti mungkin kalau keburu waktunya perkenalan dengan Khadijah. Wah, kalau perkenalan Khadijah bagaimana tuh? Lagi apa namanya? Kalau kita mungkin surat-suratan ya, tapi karena tidak pakai surat, kirim lisan. Waduh, pokoknya nanti insya Allah. Nah, makanya kita ulangi keindahan itu ibu dengan suami-suaminya sendiri. Bagaimana indahnya kita Khadijah dengan Jazakumullah khair atas istimaikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup yang resminya dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.